Laptop yang dituntut punya performa sekencang mungkin, terus dengan form factor sekecil mungkin, dan baterai seefisien mungkin, itu makin banyak di pasaran. Dan Asus itu adalah salah satu brand yang menjuarai laptop dengan 3 kategori tersebut. Pertama, mereka ngeluarin Zephyrus lah, yang laptop gaming tipis, terus juga ada Flow series, dan sekarang Asus membuat sebuah ultimate laptop creator yang nggak cuman kenceng tapi juga efisien dan juga form factornya kecil dan setipis mungkin, tapi dengan RAM yang sampai 128 GB. Sebelum bahas laptopnya, kita mau sebutin dulu kelengkapan saat beli laptop ini. Beda sama beberapa laptop lain yang kardusan doang, di laptop ini kita dikasih box spesial berwarna hitam dengan tulisan ProArt GoPro Edition. Terus ada tulisan Explorer and Creator di bawahnya. Yah, padahal yang beli laptopnya belum tentu suka explore. Lalu baru kita akan melihat laptopnya dengan corak yang kurang lebih sama dengan boxnya. Lalu di bawah itu ada hard case rugged. Di dalamnya juga ada sling wrap yang bisa membuat case ini menjadi sling bag. Dan selain dari hard case ini, kita juga menemukan ada stylus yang dinamain Asus Pen 3.0 yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Masuk ke laptopnya, desain dari ProArt ini berbasis dari PX13 series yang tahun lalu udah pernah diluncurin juga. Tapi kali ini desainnya diubah sedikit untuk collab dengan GoPro. Bagian luarnya dibuat garis-garis dengan logo ProArt dan GoPro yang supple banget naruhnya. Jujur bagian luarnya itu keren banget buat sebuah laptop collab. Ada ciri khas collabnya tapi tetap elegan. Bobotnya itu cuma 1,38 kg dan laptopnya juga tipis buat sebuah 2-in-1. Memang cocok menjadi sebuah laptop yang compact. Hinge dari laptop ini lumayan mulus saat dibuka pakai satu tangan, terutama untuk sebuah 2-in-1, tapi untuk screen wobble-nya dia masih kerasa. Namun sebagai sebuah laptop, memang ini kerasa premium banget pas dibuka. Bagian hinge dan atas keyboardnya ini punya motif garis-garis kecil yang ganteng juga menurut kita, dimana laptop ini punya banyak detail-detail kecil yang kita dapetin di sini. Layarnya ini berukuran 13,5 inch dengan resolusi 3K OLED 16:10, ya color gambutnya nggak usah dipertanyakan lagi buat sebuah ProArt laptop, udah Pantone validated juga walaupun sayang masih ketahan di 60 Hz. Keyboardnya punya layout yang sama seperti ProArt series atau laptop Asus pada umumnya. FN function seperti biasa cukup lengkap, tapi Asus tuh kayaknya anti banget ya untuk naruh play pause media button di laptop mereka. Dan kalau kalian perhatiin, di F8 itu ada GoPro button buat instan ke GoPro playernya mereka. Ini adalah software editing milik GoPro yang secara fungsionalitas sih masih terbatas, tapi ya berfungsi banget buat ngekat action scene di dalam video, terutama video 360. Selain itu ada instant button untuk ProArt softwarenya juga, yang dimana fiturnya itu lumayan banyak, mulai dari ganti profil warnanya, dimana ada mode sRGB, DCI P3 dan native-nya dia, kalibrasi monitor juga bisa, dan ada fitur-fitur lain yang dikategoriin di dalam Creative Land. Aeropad juga tersambung dengan home page up dan page down, tinggal pakai FN aja, cuma nggak ditulis di Legend. Yang keren itu adalah touchpadnya, dimana ini gede banget, panjangnya itu 12,7 cm dan lebarnya 7,8 cm edge to edge. Jadi dari ujung sampai ujung. Bahannya itu enak banget loh, mana ini adalah salah satu touchpad yang bahannya paling mulus yang pernah kita pakai. Dan di sini ada Asus Dial, salah satu fitur ProArt yang memang biasanya ada di laptop mereka. Ini adalah virtual dial yang kalau mau dipakai kita mesti ngidupin dulu dialnya di switch yang ada di kanan. Buat penggunaannya jujur ini ya menurut gua nice to have aja karena nggak terlalu membantu banget. Di desktop sih dia bisa ngatur brightness sama volume, tapi ya karena udah ada dedicated button sepertinya nggak perlu. Ini akan kita bahas lebih lanjut lagi. Nah buat konektivitas, di sebelah kanan itu ada micro SD card reader, USB 3.2 Gen 2 Type A, dan USB 4 Type C. Sementara di sebelah kiri ada charging port kotak, full HDMI 2.1 FRL, satu lagi USB 4, dan audio combo jack. Ada dua hal yang gue notice di sini. Yang pertama adalah USB 4 Type-C-nya ada di dua sisi, yang berarti kita bisa connect ke monitor USB-C di dua orientasi, entah kiri atau kanan. Dan micro SD card reader di sini kayaknya memang didedikasikan buat GoPro user. Buat ProArt X GoPro ini, Asus memilih prosesor yang punya IGP paling kenceng dari AMD hari ini, yaitu Ryzen AI Max Plus 395.
Ini adalah prosesor 16 core 32 thread yang pakai IGP Radeon 8060S, di mana ini setara sama RTX 4060. Tapi karena ini memakai shared VRAM, jadi Asus menaruh RAM yang sampai 128GB LPDDR5X di laptop ini. Buset dah, ini RAM apa SSD anjay. Sementara storage-nya sendiri kapasitasnya itu cuma 1TB PCIe Gen 4X4. Sayang sih di harga segini dia nggak ngasih sampai 2TB gitu. Tapi ya ini bisa diganti lah ke depannya. Performa Cinebench dari CPU ini itu oke banget. Dibanding sama Ryzen AI 9 itu performanya lebih kencang, dan dibanding sama Core Ultra 9 itu pun masih lebih unggul CPU ini. Memang sih CPU ini didedikasikan buat power user, jadi bukan ultrabook user. Sementara bagian GPU-nya juga nggak kalah jauh dengan RTX 4060 Mobile. Kalau kita mau nguji gamingnya, laptop ini bisa main Cyberpunk di atas 100 FPS asalkan resolusi Full HD 1200p dan ngaktifin FSR. Kalau Wuthering Waves bisa sampai 55 FPS, dan Spider-Man 2 bahkan bisa dimainin di 102 FPS asalkan nyalain frame generation. Buat editing video serius di Premiere Pro, scrubbing footage 4K juga mulus di display laptop ini, bahkan dengan efek-efek grading sekalipun. Render time-nya juga lumayan singkat buat sebuah ultrabook, tapi nggak sesingkat gaming laptop. Sementara di Blender, renderingnya baru sebanding dengan gaming laptop asalkan menggunakan HIP. Buat pendinginannya dia memakai 2 fan dan 3 heat pipe, di mana satu heat pipe kecil ini cuma buat VRM. Suhu CPU-nya sih cukup rendah, mentok di 82 derajat aja bentar, lalu stabilnya di 78 derajat Celcius. Sementara powernya dia itu berbeda antara CPU dan GPU. CPU-nya itu memakai power sekitar 60 watt, GPU-nya juga 60 watt. Jadi total itu sekitar 120 watt. Makanya power brick-nya itu gede di 200 watt karena akan powering layar juga, RAM, backlit, dan lain-lain. Dan buat suhu surface-nya dia itu hangat di bagian palm. Jadi bagian kiri dan kanan itu bisa mencapai 40 derajat Celcius. Jadi kalau lagi full load, jangan dimainin sering-sering. Jadi, untuk seorang content creator, terutama yang suka traveling dan memakai action cam macam GoPro, harus diakuin bahwa laptop compact dengan performa kenceng itu adalah kebutuhan yang fundamental. Battery capacity dari sebuah laptop portable juga harus gede karena bakal dibawa kemana-mana, dan untungnya laptop ini ya sedang-sedang aja, tapi battery life-nya itu bisa gede karena efisiensi dari prosesornya itu sendiri. Sementara ya power brick aslinya itu lumayan gede di 200 watt, tapi kalian bisa ganti ini pakai USB-C PD buat jadi power portable. Untungnya suara speaker ini di-tune jadi bagus oleh Dolby Atmos yang gue sangat sarankan untuk dinyalakan terus di profil dynamic karena ini adalah yang paling bagus suaranya. Lalu buat mode 2-in-1 dan juga stylusnya, kalau di kita ini bonus yang menarik aja ya karena nggak kepake banget. Tapi buat orang-orang yang kerja di lapangan, ini bakal berguna banget sih. Sementara buat keyboardnya, ini adalah salah satu laptop tipis yang keyboardnya paling enak yang pernah kita cobain. Buat kualitas kameranya sebenarnya ini nggak jelek. Dia itu udah beresolusi 2,1 megapiksel alias ini udah full HD, terus juga bisa ngerekam sampai 30 fps. Terus karena ini laptopnya juga udah pakai NPU, jadi ada background effect, mau ngeblurin kayak sekarang, standar blur, portrait blur itu udah bisa. Terus juga bisa automatic framing, ya intinya Windows Studio Effect udah bisa. Oh ya, privacy shutter juga bisa. Cuman untuk di laptop seharga 56 juta seharusnya sih kalau kata gua ya taruh yang 5 megapiksel lah, jangan pelit-pelit banget gitu untuk laptop yang premium. Untuk seorang content creator, 3D designer, ya intinya creative worker ya, atau bahkan power user seperti arsitek dan juga teknik sipil, ini adalah sebuah laptop impian mereka yang dimana bisa dibawa kemana-mana, bisa sangat efisien dan juga performanya itu tetap kenceng. Karena dia memakai IGP, jadi efisiensinya itu lebih bagus. Dan ditambah juga Ryzen itu kan sekarang lagi bagus-bagusnya tuh efisiensinya. Jadi kalau misalnya kita pakai ngedit video atau buka aplikasi yang 3D, saat kita nggak pakai nyolok gitu, performanya sih masih mungkin sekitar 90-95%. Tapi itu tidak mengganggu pekerjaan kita biasanya. Dan kalaupun kita mau bawa power brick yang lebih kecil, seperti yang 100 watt, itu juga masih oke kalau menurut gua. Nah, tapi kalau misalnya kita bahas collab-nya dulu deh, yang GoPro-nya ini. Menurut gua GoPro-nya ini lebih ke gimmick ya, karena ya kalau kita punya laptop ini nggak harus kita punya GoPro juga. Memang untuk orang yang mungkin content creator
action cam yang pakai GoPro gitu. Yang ngeditnya sih lebih gampang. Kita untuk akses ke GoPro playernya juga mudah. Terus juga kita untuk ngedit kamera footage 360 juga ini adalah laptop yang salah satu yang bagus juga. Cuman ya bukan berarti ini hanya untuk user GoPro doang. Ya untuk micro SD card readernya termasuk bonus lah. Tapi yang gue paling suka dari laptop ini adalah USB-C-nya yang ada di kiri dan di kanan. Dan dua-duanya itu USB 4. Terus kalau untuk RAM-nya ya, RAM-nya sendiri sebenarnya 128 GB menurut gue agak overkill. Apalagi di tahun 2026 ini, dimana orang pada berhemat RAM. Ini tuh kayak dikasih apa ya? Kayak dikasih kemewahan lebih gitu, tapi kemewahannya belum tentu juga kepake sama kita. Kecuali mungkin kalau kalian itu adalah seorang yang mau punya offline AI dan offline AI-nya itu sangat bergantung sama RAM, atau ya mungkin multitaskingnya itu sangat banyak dan butuh kapasitas RAM yang lebih-lebih, kan kita nggak tahu juga. Tapi ya menurut gua mungkin lebih prefer untuk pakai yang 64 GB tapi kalau bisa harganya lebih murah. Gitu aja sih sebenarnya. Dan balik lagi ya, Asus itu sendiri sebenarnya untuk menjual laptop dengan harga 57 juta seperti ini, ya menurut gue cukup berani ya. Karena ini kan adalah segmen yang dimana ya hanya power user aja gitu yang ingin mengeluarkan uang segitu banyak untuk sebuah laptop, karena bagi mereka ini adalah alat untuk mencari uangnya juga gitu. Dan Asus sendiri juga tahu karena ini adalah alat buat nyari uangnya mereka, makanya service after sales-nya itu juga nggak main-main. Kalau garansinya itu bisa sampai 3 tahun, terus juga ada ADP-nya juga, terus juga ada fitur-fiturnya kayak kalau kalian mau garansinya itu diantar jemput juga bisa, terus juga ada laptop spa-nya yang berarti kalau kalian mau minta bersihin atau repasta itu gratis. Terus juga ada namanya Fastlane. Ya sebenarnya kalian nyerobot antrian aja sih. Jadi kalau kalian pakai ProArt, ROG atau ZenBook itu kalian bisa nyerobot antrian lah intinya. Ya intinya memang mereka nggak nanggung-nanggung lah ngasih pelayanan after sales-nya kalau misalnya kalian beli laptop memang semahal ini. Walaupun menurut kalian itu sendiri ya, sebenarnya 128 GB RAM itu overkill nggak sih?